Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi manajemen risiko yang berjudul transfer risiko pada perusahaan asuransi. Definisi asuransi secara otentik. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Sementara definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggung. Definisi di atas akan lebih mudah dipahami bila dibandingkan dengan pengertian asuransi yang tercantum pada pasal 246 KUA Dagang yang berbunyi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian asuransi secara umum baik dari pihak terjamin maupun pihak penjamin. Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam objek, yaitu kepentingan dan pihak tertanggung. Pihak dalam asuransi adalah sebagai berikut. Pihak terjamin adalah manusia atau badan hukum. Klasifikasi tertanggung adalah sebagai berikut. Seorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri. Orang ketiga, pihak ini harus disebutkan dalam polis asuransi dengan perantaraan maklar asuransi. Maklar dalam hal ini yang bertindak sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian asuransi tersebut. Sisi lain, kewajiban terjamin adalah sebagai berikut. Membayar premi asuransi, memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari objek asuransi, melakukan pencegahan agar kerugian yang dapat dibatasi, dan kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis asuransi. Penjamin merupakan pihak yang menerima premi dan berjanji akan mengganti kerugian dengan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sebagai akibat kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang telah diperjanjikan. Adapun hak kewajiban dari penanggung jawab adalah sebagai berikut. Menerima premi asuransi, menerima pemberitahuan mengenai informasi berkaitan dengan objek asuransi dan hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban terjamin. Selanjutnya, saya Kadek Dewi Dase, NPM 533 akan melanjutkan presentasi ini. Yang kedua ada perbedaan asuransi dengan judi. Memang banyak orang beranggapan bahwa asuransi itu sama dengan perjudian atau gambling. Pendapatan ini adalah keliru, karena perjanjian pertanggungan adalah bagian dari perjanjian untung-untungan, di mana apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menderita kerugian. Perbedaannya adalah asuransi, yang pertama ada atau tidaknya asuransi, risiko tetap ada. Adanya perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya. Selanjutnya ada kejadian dari risiko dapat terjadi, tetapi belum pasti akan terjadi. Selanjutnya, tidak ada pihak yang untung atau rugi. Berfaedah terhadap perekonomian dan masyarakat. Diizinkan oleh undang-undang. Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung. Yang terakhir dari asuransi adalah besarnya jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui dengan pasti lebih dulu. Judi, risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi. Jika perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali. Akibat dari risiko yang ditimbulkan pasti terjadi. Hanya hasil kejadian tidak pasti atau siapa yang menang.
Yang selanjutnya, satu pihak akan untung sedangkan pihak lainnya akan rugi. Sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat, lazimnya tidak didukung, akibat yang terjadi justru diinginkan oleh pemenang. Perjudian tidak memberikan jaminan yang demikian. Yang terakhir, jumlah yang akan diperoleh pada umumnya telah diketahui lebih dahulu. Yang selanjutnya adalah objek risiko yang dapat diasuransikan penggolongan asuransi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dalam peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadi perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Selanjutnya ada risiko spekulatif, adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Yang terakhir ada risiko individu, adalah risiko dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis risiko individu, seperti yang pertama, risiko pribadi, personal risk. Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang yang memperoleh manfaat ekonomi. Kedua, ada risiko harta atau property risk. Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang dimiliki hilang, rusak atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Ketiga, ada risiko tanggung gugat atau liability risk. Yang terakhir ada risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Selanjutnya, saya Dewa Gede Rama Arisardiana, NPM 567 akan melanjutkan presentasi dari Dwi Widiasa. Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani risiko tersebut minimal ada 5 cara, yaitu yang pertama, menghindari risiko adalah orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi, orang dapat meneruskan kegiatannya atau dapat juga menarik diri dari kegiatan tersebut. Dengan cara menarik diri ini sebenarnya orang sudah menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Yang ketiga, menahan risiko. Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Yang keempat, membagi risiko. Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Yang kelima, mentransfer risiko. Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia berserta mampu memikul beban risiko. Selanjutnya ada penggolongan asuransi. Menurut sifat pelaksanaannya, asuransi dibagi menjadi ada 2. Asuransi sukarela, yaitu pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Misalnya asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada asuransi wajib. Merupakan asuransi yang bersifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut jenis usaha peransurasian, usaha asuransi, yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan bertanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi kebakaran, adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kedua ada asuransi pengangkutan, adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami, tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Selanjutnya ada asuransi aneka, adalah
jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Misalnya, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan sebagainya. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Baik, saya Igede Arya Kusuma Wardana Saputra, NPM 516, akan melanjutkan presentasi dari Rama Aris Ardiana. Reasuransi. Dalam menjalankan ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak yang lainnya. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung, di mana pihak tertanggung biasa disebut sebagai ceding company dan pihak penanggung disebut reasuradur. Fungsi dari reasuransi adalah yang pertama meningkatkan kapasitas akseptasi. Selanjutnya ada alat penyebaran risiko. Selanjutnya meningkatkan stabilitas usaha dan meningkatkan kepercayaan. Mekanisme reasuransi antara lain, yang pertama treaty and facultative reasuransi. Mekanisme ini disebut juga automatic reassurance. Dalam model ini, reasuransur memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuradur harus menerima jumlah yang ditawarkan. Reasuransi proporsional, yaitu pembagian risiko antara ceding company dengan reasuradur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh ceding company. Selanjutnya, reasuransi non-proporsional. Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas tersebut, di mana jumlah yang ada dalam usaha penunjang. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanggaan penyelesaian ganti, di mana asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung jawab tersebut. Selanjutnya, pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Penilaian kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan. Selanjutnya, konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria tersebut. Dan yang terakhir adalah agen asuransi. Adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam jangka pemasaran jasa asuransi untuk atas nama penanggung jawab. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.